Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah perusahaan raksasa. Salah satu perusahaan terbesar di dunia, bahkan dalam hitungan jumlah aset yang dikelolanya itu adalah yang terbesar di dunia. Atau kalau boleh dikasih julukan, dan dunia juga sudah memberikan julukan ini kepada perusahaan ini, inilah perusahaan yang menguasai secara tanda kutip rahasia dunia ini. Jadi dunia ini dikuasai katanya oleh perusahaan satu ini secara rahasia. Kenapa secara rahasia? Nah, dengarkan video saya sampai habis, jangan di skip supaya Anda mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Salah satunya adalah hampir seluruh perusahaan di dunia yang besar-besar dimiliki oleh perusahaan ini. Wih, iya. Bahkan Anda mau tahu, sebentar. Ini ada berita, sebenarnya udah berita lama, tapi saya yakin Anda tidak banyak tahu. Oke deh, nama perusahaannya adalah BlackRock. Namanya enggak seksi ya, namanya BlackRock. Batu hitam. Tapi si batu hitam ini penguasa dunia loh, si BlackRock ini. Oke, BlackRock ini katanya AUM itu Asset Under Management, atau total aset yang dikelola oleh perusahaan ini ya sempat mencapai 10 triliun dolar. 10 triliun dolar. 1 triliun aja, 1 triliun saja, itu kalau kita bilang kurs dolar itu 15.000, artinya 15.000 triliun. Kalau 10 triliun artinya 150.000 triliun. Ish. Waduh, nggak bisa ngomong saya. Ya, jadi dia mengelola aset seluruh dunia 150.000 triliun rupiah. Gila dah. Iya, di sini dikatakan Desember 31 lalu totalnya mencapai 10.000 triliun dolar. Tapi baru-baru ini menurun sedikit 4,4%, sehingga cuma sekitar 9,6 triliun. Itu pun luar biasa, masih besar. Oke. Nah, menariknya tadi yang saya katakan di awal, ternyata di Indonesia pun dia menguasai perusahaan besar, yaitu Gojek. Di sini Anda lihat, ini berita sudah lama sebenarnya ya. Jadi di dalam Gojek itu ada dana dari perusahaan investasi terbesar dunia, BlackRock. Jadi bukan perusahaan-perusahaan yang dari luar negeri saja, yang di Indonesia pun, Gojek pun di dalamnya ada BlackRock. Gila ya. Oke. Kita lihat satu persatu ya, walaupun tidak mungkin saya expose keseluruhan kepemilikan saham BlackRock di perusahaan-perusahaan besar dunia. Kita lihat saja lah di sini, misalnya Apple. Di Apple dia bersama Vanguard. Vanguard ini juga salah satu pengelola aset terbesar dunia juga ya. Di sini dia bicara mengenai lembar saham yang dimiliki. Nomor 1 Vanguard, nomor 2 BlackRock. Ya, Apple. Ya. Nomor 3 baru Berkshire Hathaway, punyanya Warren Buffett. Ya, luar biasa ya. Nah, kemudian mana lagi? Facebook. Facebook juga dimiliki oleh si ini, BlackRock. Lihat itu, berapa banyak share-nya dia miliki. Nomor 2 dia, ya. Wish, luar biasa ya, setelah Vanguard. Kemudian Pfizer, ya. Perusahaan farmasi dari Amerika Serikat yang juga penghasil vaksin COVID. Nomor 2 terbesar dia, pemilik saham ya di Pfizer. Apalagi
Lockheed Martin, pembuat kapal, pesawat-pesawat militer lah Amerika Serikat, ya, dia nomor 3 besar sini. Tesla ternyata pemilik saham terbesar keduanya BlackRock, Vanguard nomor 1-nya. Mastercard sama, bersama Vanguard dia memimpin nomor 2 pemegang saham terbesarnya, ya. Siapa lagi? DuPont sama, dia bersama Vanguard pemilik saham terbesar. Siapa lagi? General Electric, ya, dia nomor 3, ya. Oh, waduh. Kemudian di industri media massa lah di Amerika, Fox Media juga pemilik, salah satu pemilik terbesar yang nomor 3-nya BlackRock juga. Ada lagi lah beberapa media Amerika Serikat yang juga milik BlackRock, ya. Nah, sedikit catatan mengenai penguasaan media-media di Amerika oleh BlackRock. Nah, di sini menjadi catatan demokrasi tersendiri di Amerika. Ada satu video, cuman udahlah saya nggak usah putar di sini ya. Tapi Anda percaya saja bahwa kebanyakan berita-berita di Amerika Serikat karena kepemilikannya rata-rata top 10-nya itu dimiliki oleh BlackRock, nuansa bahkan isi dari beritanya itu, percaya atau tidak percaya, dikendalikan oleh si pemegang saham terbesar ini, sehingga dia bisa menguasai opini masyarakat Amerika Serikat. Nah, di sini bahayanya ya, kalau ada perusahaan raksasa seperti ini menguasai media massa, dia bisa menyajikan informasi yang suka-sukanya dia. Jadi ada plus dan minusnya ya. Tapi nanti kita lihat lagi, meskipun demikian, di bidang-bidang tertentu, dia biarkan saja perusahaan yang dia pegang saling bersaing gitu. Ya, nah nanti kita lihat. Kemudian juga dia punya Disney, ya, iya, bersama Vanguard, dia nomor 2-nya pemegang saham Disney terbesar. Di Microsoft juga dia punya, ya, terbesar kedua. Paramount Picture, wah, nomor 2 juga. IBM, dia juga ada di situ. Nah, menarik ya. Inilah contoh perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh BlackRock. Kita lihat di pojok kiri Amazon, ya. Siapa lagi? Microsoft, ya. Terus banyak lah Anda lihat situ, ada Exxon, ada Walmart, PayPal, ya, Pfizer. PayPal yang pernah ditutup gara-gara PSE-nya nggak daftar-daftar. Ada lagi tuh, lihat tuh, Chevron, Tesla, Netflix, Pfizer, CNN, tadi juga Fox Media yang sudah saya sebut. Tadi ada Mastercard, ada juga Visa dia juga punya. Padahal Mastercard dan Visa saling bersaing, ya. Nah, tapi di sini tetap saja Mastercard dan Visa dibiarkan bersaing. Ternyata dia juga ada Uber, dia masuk di Uber. Di sini tapi sayang nggak ada logo Gojek, ya. Nah, ya, Time Warner juga ternyata dimiliki oleh BlackRock. Walaupun tidak 100% ya. Dan beberapa perusahaan farmasi yang ada di sini Anda lihatlah, seperti Merck, ada AstraZeneca tadi selain Pfizer, ya, Moderna. Moderna juga kan penghasil vaksin ya, jadi 2 dia punya itu, Pfizer dan Moderna. Ya, ternyata dikuasai oleh BlackRock. Bank, apa aja di situ bang? Ada Bank of America, ada Citibank. Nanti kita lihat dah ya. Ini luar biasa, raksasa. Nah di sini, ini garis besar ya. Tidak mungkin membahas satu persatu perusahaan yang dimiliki oleh si BlackRock ini. Contoh lah, Nestle punya dia. Nestle punya sekian brand, punya sekian produk. Nah, mungkin Anda pasti pernah makan salah satu produk Nestle, susunya kah atau apanya ya. Kemudian Pepsi. Nah, ini yang menarik nih. Ternyata dia juga punya Pepsi dan Coca-Cola. Coca-Cola juga di situ ada Warren Buffett. Tapi meski dia punya Pepsi dan Coca-Cola, nanti kita lihat
tidak membuat dua perusahaan minuman ringan ini mematikan yang lain. Malah di Indonesia kasusnya Pepsi harus hengkang dari Indonesia. Tinggal Coca-Cola, oke? Dia tidak bisa mengontrol pasar Indonesia walaupun dia raksasa dunia. Ternyata pemegang saham Unilever salah satunya juga BlackRock, Kellogg. Waduh, ini produk-produk makanan dikuasai oleh si BlackRock. Gila ya? Nah, apalagi? Nah, ini ternyata perusahaan-perusahaan penerbangan dari pesawatnya itu Boeing dan Airbus, sahamnya pemegang saham terbesar salah satu lah ya dari top 10 itu BlackRock juga. Ya, bahkan perusahaan tadi kan pesawatnya ya Boeing dan Airbus. Penerbangannya seperti Air France, KLM, Lufthansa, American Airlines, ya, Delta Airlines, United Airlines dimiliki oleh BlackRock. Ya, kemudian situs-situs untuk booking gitu ya, kayak Trip.com, Skyscanner, Expedia, TripAdvisor, Airbnb juga dimiliki oleh BlackRock. Ada di mana-mana dia, ya. Tapi apakah gara-gara dia pemilik Boeing dan Airbus menyebabkan dua ini tidak berkompetisi? Ya tetap dia berkompetisi. Kecuali kepemilikannya BlackRock di beberapa media massa di Amerika ya yang ditenggarai menciptakan opini sesuka-sukanya. Oke. Kemudian ini contohnya lagi kiprah dari BlackRock di perusahaan farmasi yang tadi sudah saya sebut juga. Ada Moderna penghasil vaksin, ada Pfizer ya, ada Johnson & Johnson, AstraZeneca juga penghasil vaksin COVID. Ya, jadi Anda bisa bayangkan. Monsanto itu sudah tidak ada karena sudah dibeli oleh Bayer. Kemudian brand Monsanto itu ditutup, dimatikan karena banyak mengandung pro dan kontra. Kemudian di perbankan, nah ini juga dia punya saham di JP Morgan Chase and Company, Bank of America, Citibank, Goldman Sachs, ING, Barclays, ABN AMRO, Wells Fargo, BBVA. Gila ini, ya. Nah, ini dia. Dia punya saham di Pepsi dan punya saham di Coca-Cola. Tetapi tetap saja di pasaran baik Pepsi dan Coca-Cola harus tetap bersaing, ya. Saling bunuh, ya iya saling bunuh. Nah, dia juga punya saham di McDonald's. Saya tidak cek apakah dia punya saham di Taco Bell, apa di Kentucky Fried Chicken. Mungkin dia punya, ya. Nah, ini yang juga menarik. Dia punya saham di Apple, sama seperti halnya Warren Buffett juga punya saham di Apple, dan dia juga punya saham di Google. Padahal Apple dan Google ini kalau dari, atau maksud saya ditinjau dari produsen smartphone, Apple sudah jelas penghasil handphone yang namanya iPhone. Google ya dia pencipta operating system Android, si hijau nih. Ini kan bersaing ya, iOS dan Android. Tapi tetap saja tuh dibiarkan berdua ini saling bersaing. Saya tidak melihat BlackRock ini membuat dua perusahaan besar ini berkolaborasi untuk sebut saja mengendalikan para konsumen smartphone. Malah tetap saja kalau saya lihat saling bunuh. Tetap kedua perusahaan ini saling berkompetisi menciptakan teknologi baru. Nah, di sini dia juga kalau kita lihat Citibank dan JP Morgan ya tetap saling bersaing ya. Airbus dan Boeing ya tetap dibiarkan saling bersaing. Netflix dan Disney juga dibiarkan tetap bersaing. Ya. Facebook dan Twitter
dibiarkan tetap bersaing, tidak di merger misalnya, ya. Nah, Amazon juga punya BlackRock. Nah, kemudian orang banyak berteori. Saya sudah melihat beberapa ulasan ya begitu mengenai BlackRock, seakan-akan karena dia memiliki segitu banyaknya saham di beberapa perusahaan-perusahaan raksasa, seakan-akan dia bisa seenaknya mengatur dunia. Setelah saya teliti, ternyata itu suatu klaim yang menurut saya keliru. Begini, BlackRock betul dia punya saham di perusahaan-perusahaan besar dunia. Total aset yang dikelolanya tadi sekitar 10 triliun US dollar. Tetapi itu bukan berarti pemilik BlackRock itu penguasa dunia. Karena CEO-nya, komisarisnya itu cuma punya saham paling beberapa persen kecil gitu, ya. Nah, jadi siapa itu di belakang BlackRock? Nah, BlackRock adalah perusahaan investment management, ya. Investment management yang dia mengelola uang masyarakat. Jadi dia investment company, perusahaan yang menawarkan investasi kepada institusi gitu ya, yang untuk ditanamkan modalnya ke Coca-Cola, ke Pepsi, ke Airbus, Boeing atau lain-lain. Jadi bukan uangnya sendiri, uang orang lain. Jadi bukan dia sendiri yang punya uang, kemudian dia tanam di perusahaan-perusahaan yang lain. Dia sebagai vehicle atau sebut saja perantara yang menjembatani institusi-institusi yang mau berinvestasi di perusahaan-perusahaan besar. Jadi misalkan saya satu institusi gitu ya, mewakili suatu institusi mau berinvestasi melalui BlackRock. Oke nih, taruh uang saya, kelola ya uang saya di perusahaan teknologi Apple deh. Nah, nanti BlackRock yang bertindak atas nama saya menginvestasikan uang yang institusi saya percayakan ke dalam Apple. Apakah saya marah ketika saya tahu misalnya, oh ternyata BlackRock juga melakukan investasi di Google? Ya enggak lah. Enggak lah. Saya, mungkin ada orang namanya si Badu mempercayakan uang institusinya ke BlackRock untuk diinvestasikan di Google. Boleh-boleh saja. Tapi saya tetap dengan si Badu ini saling berkompetisi. Dan Apple dan Google tetap saling berkompetisi. Nggak mungkin dikendalikan oleh BlackRock. Karena kalau tadi kita lihat kan paling dia punya 6-10% gitu ya. Tidak punya 100%. Ya. Dia tidak punya 100%. Jadi tidak mungkin dia mengendalikan seluruhnya. Tapi memang dengan punya sekitar 6-10% saja, bahkan ya di bawah 6% pun BlackRock punya hak voting di dalam manajemen perusahaan itu. Tetapi dia tidak bisa mengendalikan semuanya kan. Kan masih ada Vanguard, masih ada yang lain-lain ya. Ya, memang betul dia banyak memiliki saham-saham di perusahaan-perusahaan besar, tapi tidak serta-merta dia menguasai, mengendalikan manajemennya 100%. Jadi nggak usah paranoid gitu ya. Nah, tapi ada beberapa ulasan yang seakan-akan karena dia menguasai banyak perusahaan besar, tapi Anda lihat paling kecil kan, 6-10% memang banyak. Bukan berarti dia bisa mengendalikan seluruh arah perusahaan itu seenaknya sendiri, dengan pengecualian tadi yang media massa di Amerika yang saya pernah lihat videonya, memang terkesan memang dikendalikan oleh BlackRock. Nah, di sini menariknya lagi. Nah, baru-baru ini BlackRock memasuki industri kripto, yang mana sebelumnya BlackRock ini menjauhi industri kripto. Tapi entah kenapa ketika Bitcoin sedang jatuh, dia menggandeng Coinbase, ya. Coinbase dia kawinkan
dia gabungkan dengan teknologi investasinya yang namanya Aladdin, dikawinkan dengan Coinbase, dia masuk ke industri Bitcoin. Industri kripto lah, tapi khususnya Bitcoin. Ya, dia menawarkan suatu jasa pengelolaan investasi yang disebut Bitcoin Private Trust. Bitcoin Private Trust. Nah, jasa investasi yang disebutnya Bitcoin Private Trust ini hanya ditawarkan kepada klien-klien institusi, tidak untuk perseorangan. Misalnya dia tawarkan ke PTA, ke PTB, PTC gitu ya. Nah, ini yang membuat BlackRock sekarang ini lagi bersaing dengan Grayscale yang juga bermain di industri kripto. Nah, banyak juga orang membuat ulasan. Ya, boleh-boleh aja, namanya kan orang mau buat ulasan yang menurut pendapat dia begitu, ya silakan. Tapi saya tidak sependapat. Apa ulasannya? Ulasannya begini. Dengan masuknya BlackRock ke industri kripto, khususnya Bitcoin, karena dia membuat suatu jasa yang tadi saya sebut, bukan saya sebut sih ya, yang saya utarakan tadi, maksudnya yang disebut Bitcoin Private Trust. Katanya, dengan masuknya BlackRock ke industri kripto, khususnya Bitcoin, akan membangkitkan Bitcoin. Karena uangnya BlackRock banyak, sehingga bisa menggoreng, kira-kira begitu deh ya, bisa menggoreng Bitcoin. Nah, jadi inilah saatnya untuk beli Bitcoin. Nah, mohon maaf ya, menurut saya inilah promosi dari orang-orang yang ya mungkin dia pecinta Bitcoin dan dia senang ada BlackRock masuk ke industri Bitcoin ini. Dia bilang, nah inilah saatnya Bitcoin akan diangkat sampai 100.000. Mimpi coy. Kenapa saya bilang mimpi? Betul, aset yang dikelola secara total oleh BlackRock itu 10 triliun dolar. Tapi bukan artinya 10 triliun dolar itu bisa dia gelontorkan untuk memborong Bitcoin, menggoreng Bitcoin supaya naik, kemudian nanti didump seenaknya untuk mengambil profit. Nggak bisa. Kan 10 triliun dolar itu adalah kombinasi dari sejumlah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh BlackRock. Tapi bukan berarti uang itu bisa dipakai semuanya untuk menggoreng Bitcoin. Berapa banyak sih yang dana yang dikumpulkan oleh BlackRock di satu jasa yang dia beri nama tadi, Bitcoin Private Trust? Saya belum cek. Berapa juta dolar kah atau berapa miliar dolar kah? Saya belum cek. Pertanyaannya, apakah dengan uang yang cuma segitu? Jangan lihat yang 10 triliunnya. 10 triliunnya kan total. Yang untuk Bitcoin Private Trust-nya berapa? Saya belum cek. Apakah dengan uang sebesar itu dia bisa goreng Bitcoin? Nggak yakin saya. Kenapa saya nggak yakin? Lah, 3 hari belakangan ini Bitcoin loyo lagi kok. Sempat rally tipis-tipis sampai sempat nyentuh 25.000 setelah sebelumnya jatuh ke 19.000. Dia rally tipis-tipis ke 25.000. Lagi rally kan BlackRock masuk. Sekarang lemes lagi 21 ribuan. Kemana BlackRock? Nah, BlackRock ada di industri apa? Misalnya Coca-Cola. Kok saham Coca-Cola juga bisa turun? BlackRock juga ada di Boeing. Kok saham Boeing juga bisa turun? BlackRock juga ada di Tesla. Kok saham Tesla bisa turun? Kan bisa dong dia goreng-goreng. Nah itu kan kalau orang mau bikin teori itu kan boleh-boleh aja. Iya bisa. Tapi berapa banyak uang yang dipercayakan orang kepada BlackRock untuk dimasukkan ke Tesla? Apakah uang itu bisa untuk menggoreng saham Tesla? Begitu saja kalau saya mereviewnya. Jadi sama ketika BlackRock masuk ke industri Bitcoin, berapa banyak uang institusi yang dititipkan ke BlackRock untuk diinvestasikan di Bitcoin. Hanya di situ saja kemampuan BlackRock untuk masuk ke pasar, bukan dari 10 triliunnya. Jadi mohon maaf kalau ada yang mereview BlackRock ini akan mengguncang pasar Bitcoin, mimpi. Ya. Logikanya saja, berapa banyak uangnya yang untuk Bitcoin, bukan seluruhnya. Seluruhnya kan terpisah-pisah, ada yang untuk Disney, Netflix, ada yang untuk Johnson & Johnson, Citibank. Nggak bisa di semuanya dicemplungin ke Bitcoin. Iya dong. Oke. Jadi itu saja yang saya mau bahas sekilas saja dengan
gaya santai gitu ya mengenai apa itu BlackRock, katanya penguasa perusahaan yang menguasai dunia secara rahasia yang sekarang mulai masuk ke industri kripto khususnya Bitcoin yang katanya akan mendongkrak Bitcoin ke 100.000. Kalau Anda percaya silakan coy, mulai sekarang kumpulin itu Bitcoin ya. Kan lagi turun lagi nih 21.000, borong karena nanti kan mau dinaikin sama si BlackRock. Kalau percaya, saya nggak percaya. Oke? Jadi itu saja bahasan saya mengenai BlackRock dan hubungannya dengan industri kripto, khususnya Bitcoin. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.